Halo guys, kembali lagi dengan Anime. Di video kali ini, kita bakal ngebahas salah satu bloodbender yang pertama kali muncul dalam serial Avatar The Last Airbender, yaitu Hama, yang merupakan seorang wanita tua namun memiliki kemampuan yang luar biasa sehingga dapat disebut juga sebagai gurunya Katara. Oke, gimanakah kisah kehidupannya? Berikut penjelasannya. Hama merupakan seorang pengendali air terakhir di suku air selatan yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara oleh negara api. Dia merupakan sahabat dari nenek Katara, yaitu Kanna. Tapi setelah itu, Hama menghilang dan ternyata memilih hidup di negara api untuk menyediakan penginapan dan menjadi penjaga di sana. Namun meskipun begitu, Hama bukanlah seorang nenek-nenek biasa. Ia merupakan seorang pengendali air terkuat yang ditampilkan di The Last Airbender. Teknik bertarungnya yang mungkin bisa dikatakan melebihi guru Paku yang berasal dari suku air utara karena ia memiliki kemampuan yang unik. Oke, balik lagi ke cerita sebelumnya, di mana Hama ditangkap oleh negara api. Selama bertahun-tahun, Hama membela rumah tempat kelahirannya di suku air selatan, hingga akhirnya dia ditangkap dan dipenjarakan. Bukan hanya dipenjarakan, tapi Hama juga diperlakukan dengan kejam, dengan mengikatnya sampai tak berkutik sama sekali. Ketika di penjara, Hama juga diperlakukan super ketat, karena memang dia sudah terkenal sebagai karakter yang sangat kuat. Penjara yang digunakan juga merupakan penjara khusus, yang kelembabannya selalu dijaga agar Hama tidak bisa mengendalikan air dengan kemampuannya. Karena hidup dalam situasi yang seperti itu, di mana tidak ada air sama sekali, kekuatan pengendalian Hama berevolusi dan menjadi di atas rata-rata. Dia bisa menciptakan air dari udara yang lembab dan menjadikannya senjata untuk menyerang lawannya. Dia juga bisa menggunakan darah sebagai alat untuk melumpuhkan lawan. Selama di dalam penjara, ia merasa bahwa darah yang ada di tubuh lawannya bisa dikendalikan layaknya sebuah air. Untuk membuktikan pikirannya tersebut, ia mempraktekkannya pada seekor tikus selama di penjara dan ternyata berhasil. Hama benar-benar bisa mengendalikan darah yang ada di dalam tubuh tikus sehingga tikus itu bergerak sesuai dengan keinginannya. Teknik ini dia latih selama bertahun-tahun di dalam penjara. Setelah dirasa cukup handal, Hama menggunakan teknik ini untuk kabur dari penjara. Ia mencoba mengendalikan darah yang ada di dalam tubuh penjaga dan ternyata berhasil, sehingga akhirnya ia bisa kabur dari penjara tersebut. Namun, teknik ini hanya bisa digunakan selama bulan purnama penuh saja. Setelah kabur dari penjara, Hama menjalani kehidupan di suatu desa di negara api dan menjadi seorang pemilik penginapan sederhana di sana. Awalnya, kehidupan Hama terlihat sangat damai di sana. Tapi, ternyata ia memiliki niat lain. Kenapa memilih tinggal di negara api tersebut? Saat tim Avatar datang ke sana dan bertemu dengan Hama, ia sangat baik dan menyambut tim Avatar dengan baik. Ia juga mengetahui Katara dan Sokka berasal dari suku air selatan. Karena ia juga berasal dari suku air selatan, ia mengajarkan teknik-teknik pengendalian air kepada Katara. Hama mengajarkan cara membentuk air dengan menggunakan ekstrak dari pohon atau tumbuhan dan menjadikannya sebagai sebuah senjata. Bahkan dengan teknik ini, ia bisa menciptakan pisau dan bisa digunakan untuk memotong batu yang sangat besar. Hama dan Katara berlatih bersama, sampai akhirnya Katara bisa menguasai teknik-teknik yang diajarkan kepadanya. Setelah beberapa lama, terdengar kabar bahwa banyak anak-anak penduduk negara api menghilang tanpa jejak. Dan kejadian ini ternyata berhubungan dengan niat Hama yang sebenarnya. Toph Beifong merupakan sosok yang mampu mendeteksi kebohongan seseorang. Karena sudah lama hidup dalam kesengsaraannya, Hama sukses mengelabui Toph sehingga tidak diketahui kebohongannya. Pada malam hari, Katara bertemu dengan Hama, dan disitulah terungkap semuanya.
Anak-anak dari penduduk negara api yang menghilang merupakan kerjaan Hama. Ia menculik mereka karena mau membalaskan dendam kepada negara api yang telah memenjarakannya. Kemudian, Hama menunjukkan pengendalian darahnya kepada Katara. Katara kaget dan menangis, lalu mengatakan bahwa pengendalian darah tidak dibuat untuk membalas dendam pada negara api yang menyerang suku air selatan. Katara berprinsip pada nilai kemanusiaan, di mana anak-anak tersebut sebenarnya tidak bersalah. Hama yang tidak menyetujui hal itu sontak marah, dan terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Pada awalnya, pertarungan berlangsung sengit, di mana keduanya saling berbalas serangan. Tapi akhirnya, Hama mendominasi pertarungan tersebut, di mana ia bisa menggunakan kemampuan bloodbendingnya karena malam itu tepat malam bulan purnama. Mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, tim avatar yang lain datang membantu Katara. Namun, mereka malah dikendalikan oleh Hama dengan bloodbendingnya untuk menyerang Katara. Katara yang geram dan berusaha untuk mengalahkan Hama demi teman-temannya, juga tanpa sadar bisa menguasai kemampuan bloodbending. Ia menghentikan Hama dengan mengendalikan darahnya, sehingga Hama pun bisa dikalahkan. Setelah kejadian itu, hingga saat ini nasib Hama belum diketahui lagi. Oke guys, mungkin itulah kisah kehidupan Hama, sang bloodbender. Mungkin kalau ada kesalahan atau saran dari teman-teman, boleh komen di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.